Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak semuanya, hari ini kita mulai masuk di tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anak, siapa yang tahu cara mencari informasi penting dari teks? Informasi adalah sengkumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan seksama. Informasi penting dari teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat mengelompokkan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat peta pikiran atau mind map. Yuk kita baca bersama Dayu dan Ikan Hias. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas kopi. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Untuk mencari informasi penting dari bacaan Dayu dan ikan hias ini, salah satunya yaitu dengan cara membuat mind mapping. Coba kita mencoba bersama. Kamu telah membaca bacaan Dayu dan ikan hias tadi. Perhatikan peta pikiran di bawah ini. Untuk mencari informasi penting dengan mind map seperti ini, maka kita memerlukan kalimat tanya yang jawabannya nanti ada di teks tersebut. Bagaimana? Sudah paham bukan cara mencari informasi penting dari teks? Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas sistem pernafasan pada hewan. Sistem pernafasan pada hewan dibagi antara lain ada cacing tanah, ada serangga, ada ikan, ada amfibi, ada reptilia, ada burung, ada mamalia. Cacing tanah itu bernafas dengan permukaan kulit, yang kulitnya selalu basah. Serangga bernafas dengan trakea. Ikan bernafas dengan insang. Amfibi atau katak itu dibagi menjadi dua, yaitu ketika katak masih berudu dan katak saat sudah dewasa. Saat masih berudu bernafas dengan insang. Saat katak sudah dewasa menggunakan paru-paru dan kulitnya. Reptilia bernafas dengan paru-paru. Burung bernafas dengan paru-paru dibantu pundi-pundi udara ketika terbang.
Mamalia bernafas dengan paru-paru. Mari kita bahas satu persatu dari sistem pernapasan hewan berikut ini. Yang pertama, cacing tanah. Perlu kalian ketahui, cacing tanah tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Terlihat kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Selanjutnya, serangga. Serangga itu memiliki alat pernafasan yang bernama trakea. Serangga bernafas menggunakan trakea, saluran halus yang beredar ke seluruh tubuh serangga. Nah, di sini tempatnya. Cara bernafasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Selanjutnya, ikan. Perlu kalian ketahui anak-anak, ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran seperti ini. Nah, bagaimana cara proses bernafasnya ikan? Yaitu air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan. Mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Jadi kenapa tadi ikan itu selalu mulutnya membuka dan menutup? Salah satunya yaitu untuk bernapas. Amfibi. Kenapa disebut hewan amfibi? Karena amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Contohnya katak. Katak pada saat masih berudu, nah seperti ini, bernafas dengan insang. Setelah katak itu dewasa, katak bernafas dengan paru-paru, selaput mulutnya, dan kulit. Hewan selanjutnya adalah hewan reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Selanjutnya adalah burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Pernafasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Saat terbang, burung tidak bernafas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Jadi ketika terbang, burung tidak bernafas melalui hidung ya. Selanjutnya mamalia. Hewan mamalia, salah satu cirinya yaitu hewan yang menyusui. Nah, masih ingat kan kalian hewan yang menyusui hewan apa saja? Ya, mamalia itu contohnya kuda, kambing, gajah. Terus apalagi yang ada di air itu ada ikan lumba-lumba, ada ikan paus itu. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan,
lalu ke paru-paru. Terus bagaimana mamalia yang hidup di air? Apakah juga bisa bernapas menggunakan paru-paru? Ya, mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Nah, contohnya seperti ini. Ada ikan paus yang menyembur. Ya, dia ke permukaan air secara berkala. Nah, itu mereka bertujuan untuk mengambil udara. Bagaimana anak-anak? Media pembelajaran hari ini semoga membantu ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.